Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min 'adatil Arabi, dan daripada kebiasaan orang-orang Arab, at-tafannunu fil kalami, membentuk seni di dalam berbicara. Wal 'adulu min uslubin, dan berpindah dari satu gaya bahasa ila akhara, kepada gaya bahasa yang lainnya. Tatriyatan lahu, untuk memperhalus pembicaraannya. Wa tansyitan lis-sami'i, dan menggerakkan orang yang mendengarkannya. Fayu'dalu, maka kemudian dirubah, minal khitab, dari kata ganti yang kedua, ilal ghaibati, kepada kata ganti yang ketiga. Wa minal ghaibati, dan dari kata ganti ketiga, ilat takallumi, kepada kata ganti yang pertama, wabil aks, dan begitu juga sebaliknya. Jadi orang Arab itu adalah orang yang paling kaya terkait dengan gaya bahasa. Saya lupa, entah tahun pertama, entah tahun kedua saya di Mesir, itu saya sholat Jumat. Jadi khatib itu membaca sebuah syair, hampir sekitar 10 menit, baca syair itu. Itu jamaah satu masjid nangis dengar syair itu. Beliau membacanya itu dengan berapi-api, semua tuh satu masjid, baca syair saja. Bukan ceramah, baca syair. Nah, itu hebatnya orang Arab. Orang Arab tuh kalau dibacakan syair tuh nyentuh banget di hatinya. Makanya ulama-ulama besar itu pasti ahli syair. Syekh Mutawalli Syarawi itu sampai hafal syair-syair jahili itu dari dulu belajar. Ulama-ulama itu kalau nggak ngafal syair, guru hadis kami, Syekh Umar Mukhtar, Syekh Umar Hashim, dulu beliau dekan Fakultas Hadis, Fakultas Usuluddin. Kebetulan beliau memang doktor di bidang hadis. Beliau punya karangan syarah dalam kitab Sahih Bukhari-nya, syarah Sahih Bukhari. Itu kalau ceramah selalu pakai syair. Coba nanti habis ini kita bisa buka video beliau lagi bersyair tentang Palestina. Menggetar kita mendengarnya. Itu ceramah Jumat. Ceramah Jumat. Jadi di sana di Arab itu, orang kalau ceramah Jumat itu berapi-api. Kayak orang perang. Bukan assalamualaikum. Orang sudah kerja dari jam 8 pagi. Ya assalamualaikum begitu, insya Allah cepat tidurnya. Bangun-bangun ibadallah. Innallaha ya'murukum. Ya, itu baru bangun. Kenapa? Karena terlalu lembut. Di Arab tuh megah-megah orang. Meledak itu mic itu. Masjid itu bergoncang. Apalagi kalau baca syair penyemangat. Itu kalau baca syair penyemangat itu sampai tangan-tangannya itu, subhanallah. Orang dengar itu terpengaruh. Jadi orang Arab itu punya gaya bahasa yang tinggi. Nah, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran bi'arabiyyin mubinin, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi diberi kata Arabnya, diberi sifat. Kenapa diberi sifat? Karena memang gaya bahasa Arab itu yang paling terbaik di dunia. Saya di pondok belajar bahasa Cina Mandarin, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia pastinya. Tapi dari semua bahasa itu yang paling saya suka itu bahasa Arab. Kenapa? Karena ada rasa yang tidak saya temukan dari bahasa lain. Rasanya tuh terlalu indah. Apalagi kesukaan saya menafsirkan Al-Quran untuk di pondok dulu, senang banget itu. Jadi setiap kali, ini kenapa ya kalimat ini, kata ini diletakkan di sini oleh Allah? Kenapa nggak kata yang lain? Itu yang memberi pengaruh. Ternyata memang dalam sekali itu bahasa Arab. Nah, itu yang membuat orang Arab itu kalau berbicara tafannun fil kalam, terlihat seninya sangat tinggi. Dan sekali seni. Salah satu bagian dari seninya orang Arab itu kalau bicara kamu lalu merubah kamu itu jadi dia. Kamu dirubah jadi dia dalam satu kalimat. Tadi bilang ke kamu, tapi kamu itu tiba-tiba jadi dia. Dari kata ganti kedua jadi kata ganti ketiga kan? Saya kata ganti pertama. Orang yang saya ajak bicara jadi kata ganti kedua, kamu kan? Kalau jadi kata ganti ketiga berarti dia kan? Itu dirubah. Dan Allah menggunakan pola itu dalam Al-Quran.
Kalimat itu, pola itu ternyata dipakai oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu kaya sekali, bahkan sebelum Al-Quran turun, dalam syair-syair jahili itu dipakai oleh orang Arab. Dan ketika Al-Quran turun, ketika Allah mengatakan bi'arabin mubin, ternyata dipakai itu gaya bahasa begitu. Kita lihat nih ayatnya. Coba perhatikan. Surah Yunus ayat 22. Hatta dan hingga idza kuntum apabila kalian kan fil fulki di dalam bahtera. Jadi ayatnya mulai begini, huwallazi yusawwirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang memperjalankan kalian di darat dan di laut. Hatta idza kuntum fil fulki, hingga tatkala kalian berada di dalam bahtera, kapal. Wajaraina bihim, dan kapal pun berangkat membawa mereka. Lu tadi kamu, sekarang jadi mereka tuh. Tadi kamu kan, harusnya kan wajaraina bikum, dan kapal pun berangkat membawa kalian. Harusnya kan begitu kalimatnya. Enggak, menggunakan wajaraina bihim. Kenapa pola Islam seperti itu dalam bahasa Arab digunakan? Orang Arab ketika diubah bentuk kamu ke bentuk dia, itu seakan dia dibawa ke dalam kondisi yang lebih dari satu kondisi. Ketika kamu, dia jadi orang yang diletakkan pada posisi orang yang diajak berbicara. Ketika dibawa kepada bentuk kata ganti ketiga, dia berada pada posisi orang yang seakan mendengarkan, tidak diajak bicara. Coba bayangkan, ini salah satu. Di Indonesia sebenarnya kita pakai juga itu. Contoh misalkan, kalau kita dengar tuh di khutbah-khutbah itu kan ada biasanya khatib bilang begini. Coba misalkan, nunjuk ke jamaah khutbah Jumat misalkan. Kalian ini, nah, orang marah kan? Ya kan? Walaupun kadang-kadang yang disampaikan itu benar. Kalian ini berapa banyak kalian tinggal sholat? Kadang-kadang kan ada orang tuh yang kecewa. Nah, pemain tunjuk. Tapi kalau disampaikan, berapa banyak orang yang tidak melakukan sholat? Menggunakan bentuk kata ketiga. Orang yang nggak sholat pun, dia tahu gua dibicarakan, tapi dia nggak terasa terkena. Kenapa? Karena nggak ditembak langsung kan? Tapi posisi Allah ketika menggunakan itu memuji, menjelaskan kondisi, ataupun bahkan menegur, itu ada pola-pola seperti itu di dalam Al-Quran. Dan orang Arab itu sangat punya pengaruh seperti itu. Ini ada seorang penyair misalkan ngomong begini. Misalkan dia ngomong, kan biasanya kalau penyair kan kadang-kadang kalau nulis sesuatu bilang kamu tuh maksudnya dirinya kan? Ya kan? Saya nulis syair. Wahai engkau yang sudah belajar. Engkau itu saya maksudnya. Saya bicara kepada diri saya. Akankah engkau terlelap? Misalkan begitu kan? Lalu terlelaplah dia di dalam kegelapan malam. Loh, jadi diri kamu kalau udah di dia. Jadi kayak negur gitu. Seakan saya bicara dengan sosok yang lain. Saya yang tadi dalam syair itu saya tegur menjadi orang lain. Untuk apa? Memberi bekas. Jadi saya secara tidak langsung menyindir diri saya sendiri. Kalau tadi bicara kan nggak menyindir. Ya dong, kalau bicara langsung kan nggak menyindir. Itu menegur namanya. Ketika ditempatkan jadi posisinya sebagai kata ganti ketiga, itu kan nyindir. Walaupun dia saya sindir itu dia, itu saya juga. Bagian pertama saya gunakan untuk berbicara dalam bentuk menegur. Yang kedua saya sindir. Supaya bekas itu makin kuat menancap. Paham nggak? Itu yang digunakan oleh Al-Quran. Kita lihat lagi. Dalam surah Fatir ayat 9. Wallahu alladhi arsala riyaha, dan dialah Allah yang mengutus, yang mengirimkan angin. Dan dialah Allah, dan Allah lah yang mengutus. Allah di situ kata ganti berapa itu? Ketiga. Karena ketika katakan Muhammad pergi ke sekolah, berarti Muhammad itu jadi dia kan? Berarti kata ganti. Berarti di sini Allah sebagai apa? Kata ganti ketiga kan? Walaupun Allah berarti membicarakan dirinya, tapi meletakkan dirinya pada kata ganti. Kan begitu? Lalu kita lihat. Fanuthiru sahaban. Fatuthiru sahaban. Lalu angin tersebut membawa awan. Fasuknahu. Maka kami pun kemudian menghalaunya. Harusnya kan fasokahu. Maka Allah pun menghalaunya. Kan begitu kan? Tapi enggak. Begitu Allah gunakan kalimat penjelasan, Allah tidak lagi menggunakan kata dia. Allah menggunakan kata kami. Menunjukkan apa?
Tadi penjelasan Allah gunakan kata tiga. Seakan-akan Allah membayangkan ini ada hamba lagi ngomong sama hamba. Allah loh yang ngirim angin itu. Dengan Allah. Tapi ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yang menghalaunya, Allah menggunakan kata kami untuk menunjuk apa? Bentuknya kata ganti pertama untuk menunjukkan ta'zim, kebesaran. Karena tidak ada satupun dari manusia yang sanggup melakukannya seperti Allah melakukannya. Coba kalau Allah katakan fasaqahu dalam bentuk kata ketiga juga, tidak lebih kuat maknanya secara bahasa dibanding menggunakan kata kami, karena saqahu itu satu orang. Tapi kalau fasuqnahu menjadi jamak dalam bentuk ta'zim, pemuliaan dalam bentuk kualitas. Karena jamak dalam bahasa Arab itu kan bisa maknanya banyak, bisa maknanya satu tapi luar biasa kan gitu. Kami yang menurunkan Al-Quran, memangnya Allah lebih dari satu? Enggak, makna kami di situ makna pengaguman. Kalau pada manusia kan kita juga sama. Kalau ketemu guru misalkan antum kita ngomong kan, nggak ngomong anta, nggak ngomong angga, nggak kita ngomong kamu, kita ngomong apa? Anda misalkan, udah orang lebih tua ya, nggak kita ngomong kamu. Masa mama kita, kamu mak, kamu mak, kasar sekali kan? Nah, pola begitu yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi membahas Al-Quran itu harus menggunakan redaksi bahasa Arab. Dengan cara orang Arab memahami literaturnya dari sisi bahasa, dan bagaimana kemudian mereka cara memahami gaya bahasa yang mereka gunakan. Nggak bisa kemudian kita memahami Al-Quran itu dengan gaya bahasa kita, karena bisa saja berbeda. Terkadang bagi kita itu jadi lucu tuh. Benar tidak? Tapi begitulah orang Arab. Begitulah orang Arab. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengatur sini, itu juga bisa dibawa sebenarnya dalam syair-syair berbahasa Indonesia. Siapa saja mungkin nanti kan dulu ada Khairil Anwar ya. Aku adalah aku gitu ya pertamanya. Itu Khairil Anwar. Siapa tahu sekarang kita ada Fitra Anwar atau apa gitu kan. Nah, ya. Dia, aku adalah dia kan, jadi kamu kata-kata kedua dengan kata ketiga kan. Kan bisa saja kan. Dibawa masuk. Nah, ini contoh dalam syair. Wa qaulum ri'il qais. Perkataan seorang penyair terkenal yang bernama Imru'ul Qais. Imru'ul Qais itu punya teman. Temannya mati terbunuh. Namanya Abul Aswad. Beliau dapat kabar terkait dengan kematian temannya tersebut. Lalu bikin syair begini. Jadi beliau galau karena ini teman akrabnya nih. Sesama penyair. Sesama orang yang ahli dalam ilmu bahasa sastra. Galau. Beliau karena galau, beliau mengatakan begini. Tatawala layluka bil ithmadi. Tatawala, sangatlah panjang malammu di daerah yang bernama Athmat. Kamu itu siapa? Dirinya. Beliau lagi bicara dengan dirinya itu. Karena nggak bisa tidur malam. Karena terbayang kematian sahabatnya. Malam-malam nggak bisa tidur, terbayang sahabatnya yang sudah mati dibunuh. Lalu beliau tulis syair, bicara tentang dirinya. Tatawala layluka bil ithmadi. Ada juga yang baca bil athmadi. Bil ithmad itu bisa artinya itu celak yang dipakai di mata. Celak. Oh celak ya? Nah, apa? Sifat maksudnya? Oh, sifat itu namanya. Oh, oke. Nah, itu biasa kan kalau dulu kan orang naik haji itu biasa memang jadi oleh-oleh tuh kan? Nah, oleh-oleh. Apa pakai cilak itu. Beliau bicara tuh. Wa namal khadiyu wa lam tarqudi. Keheningan sudah tertidur sedangkan engkau belum merebahkan diri. Masih bicara ke dirinya kan? Ya kan? Wa namal khaliyu wa lam tarqudi. Keheningan sudah tertidur sedangkan engkau belum merebahkan diri. Jadi belum memejamkan mata. Wabata, dan dia pun bermalam. Nah, dia itu siapa? Masih dirinya itu. Dia sekarang meletakkan dirinya pada posisi kata ganti ketiga. Kenapa? Karena beliau ingin menceritakan sama dengan malam. Malam pun kata ganti ketiga kan? Wabata wabatat lahu lailatun. Dia pun bermalam sebagaimana bermalamnya malam. Gitu kira-kira tuh. Jadi disamakan ukurannya tuh. Malam ada batasannya kan, ada awal, ada akhir. Beliau pun sepanjang malam itu artinya tidak tidur, sama seperti malam. Enggak ada waktu yang tertidur gara-gara mikir sahabat yang terbunuh itu.
Kalailati dzil 'airil armadi, seperti malam orang yang sakit matanya, nggak bisa memejam mata, sakit. Sakit. Wadzalika min naba'in ja'ani. Nah, sekarang beliau berubah kepada kata ganti pertama. Kedua, baris yang kedua jadi ketiga, kata ganti ketiga, baris ketiga jadi kata ganti pertama. Yang demikian itu min naba'in, disebabkan ada berita ja'ani yang datang kepadaku. Coba lihat dulu. Apa beritanya? Wa khubirtuhu an abil aswadi. Aku diberitahukan tentang berita Abul Aswad. Nah, itu ceritanya. Jadi kalimat pertama beliau menggunakan kata ganti pertama, kata ganti kedua. Baris kedua beliau menggunakan kata ganti ketiga. Baris ketiga beliau menggunakan kata ganti pertama. Itu caranya. Itu orang Arab kalau dengar yang beginian terpengaruh sekali. Karena membolak-balikkan kata ganti tersebut akan membawa orang kepada dimensi perubahan suasana. Yang tadi diajak ngobrol, sekarang seperti tidak hadir dalam obrolan tersebut. Tiba-tiba sekarang jadi pembicaranya. Karena kata ganti pertama kan. Jadi orang tuh kayak diombang-ambing tuh perasaannya, karena dia paham maksudnya. Kalau kita dengar yang tadi diterjemahkan, biasa saja kan. Kenapa? Karena rasanya belum ketemu. Begitu orang Arab dengar yang beginian, itu yang lagi ribut, diem. Anak nangis itu ditutup dulu mulutnya. Nikmati itu dulu. Orang Arab. Saking terpengaruhnya dengan gaya bahasa. Orang Arab itu luar biasa gaya bahasa. Baik, kita lanjutkan. Wa iya. Nah, ini kenapa maksudnya? Untuk apa nih tujuannya dibuat begini? Untuk apa urusannya? Ini kenapa usah dijelaskan ini? Coba bayangkan. Hayati, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu asal kalimatnya na'budu iyyaka wa na'budu wa nasta'inu iyyaka, itu asal kalimatnya. Asal kalimatnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Lalu dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka itu objek. Sama seperti misalkan saya bilang, saya makan nasi. Nasi saya makan. Dibalik. Dalam bahasa Indonesia kan nasi saya makan nggak asik kan didengar. Ya, yang benar itu secara ejaan saya makan nasi. Bukan nasi saya makan. Tapi dalam bahasa Arab, itu kadangkala merubah, membawa objek ke depan, itu bisa lebih indah, lebih hebat daripada hanya mengatakan saya makan nasi. Ada rahasia. Makanya dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Pergi Muhammad ke pasar. Ada begitu kan? Nanti ada lagi jumlah ismiyah. Muhammad yadhhabu ila suq. Muhammad pergi ke pasar. Jadi pergi Muhammad ke pasar ataupun Muhammad pergi ke pasar. Nanti untuk kalimat jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu bisa diubah. Ke pasar Muhammad pergi. Atau ke pasar pergi Muhammad. Bisa dalam bahasa Arab. Bisa dilakukan dalam bahasa Arab. Tapi ada nilai. Nggak cuma asal balik-balik aja, suka-suka aja saya balik. Kenapa balik? Pokoknya saya balik aja lah pokoknya. Nggak begitu, ada maksud. Pembalikan itu ada maksud. Ini yang diinginkan. Jadi maksud yang dimaksudkan oleh Imam Al-Baydawi, perubahan bahasa di dalam bahasa Arab seperti itu, bentuk pertama dibawa ke belakang, bentuk belakang dibawa pertama, itu menunjukkan adanya tafannun fil kalam. Adanya nilai seni yang luar biasa tinggi dalam pembentukan kalimat pembicaraan. Itu yang dimaksudkan. Nanti kita akan sampai ke sana tuh. Atau saya buka sedikit biar biar ada rahasianya. Ya, saya tulis ya. Ini kalimat yang sebenarnya, bukan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran ya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka.
Lalu ini dibawa ke depan menjadi iyyaka na'budu, kemudian ini dibawa ke sini menjadi wa iyyaka nasta'in. Nun ini kata ganti untuk kami. Kata ganti untuk kami. Untuk nahnu, kami. Dan dia posisinya fa'il. Maksudnya apa? Objek. Oh, subjek. Subjek. Na'budu ini predikat. Bahasa Indonesia predikat ya. Predikat. Ini objek. Nah, sekarang perhatikan. Na'budu menggunakan kata kami. Siapa na'budu itu? Siapa nahnu di situ? Hah? Seluruh orang yang bertauhid. Seluruh orang yang bertauhid itu nahnu di situ. Makanya kenapa laki-laki itu sholatnya di masjid? Kenapa? Karena dengan berjamaah hukum nahnunya baru tercapai. Hukum nahnu itu kami baru tercapai jika kita sholatnya. Kalau sholat sendiri itu jadi a'budu, aku menyembah. Tapi karena tidak boleh merubah Al-Quran, tetap harus dibaca na'budu, ya kan? Maka kenapa pada laki-laki sholat berjamaah itu ada yang mengatakan wajib kifayah. Itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, wajib kifayah. Kalau udah nggak ada orang sholat jamaah, dosa semua nih. Kenapa? Itu kecapai ini nih, kami. Karena kami itu tidak bisa dicapai dengan sholat sendiri. Nanti ketemu di sini kata Imam Al-Baydawi, itu sebabnya kenapa Al-Fatihah ketika dibaca secara berjamaah, itu Allah ijabah lebih kuat daripada dibaca sendiri. Kenapa? Makanya kenapa misalkan orang kan kalau misalkan lagi doa dibaca Al-Fatihah, itu deh, itu apa tujuannya? Biar nggak bacanya sendiri-sendiri, bacanya bareng-bareng. Tujuannya apa? Biar dapat nahnu. Itu tujuannya tuh. Karena ini bukan Allah, ini kepada makhluk. Ya, oke ya, sudah ketemu. Sekarang ke K-nya. K itu mukhatab. Kata ganti kedua. Karena kami kata ganti kata ganti pertama itu kan dua kan, saya, kami. Kalau bahasa Indonesia tiga tambah kita. Kalau bahasa Arab kan cuma dua, ana nahnu. Kata ganti pertama kan. Kalau kamu mau satu orang, dua orang, banyak, mau laki atau perempuan, jadi kata ganti kedua disebut mukhatab dalam bahasa Arab. Mukhatab. Makanya ayat Al-Quran yang diberikan kepada kata ganti kedua itu disebut khitab. Tuh maknanya. Sudah. K ini yang diartikan kamu, iya ini artinya semata-mata. Hanya untuk. Hanya saja. Itu kata iya. K itu kamu. Pertanyaannya siapa kamu ini? Hah? Allah. Ini sama ya? Nah sekarang kenapa pakai K? Kasar banget kamu. Kenapa enggak iyakum? Karena nahnu itu kan pengagungan kan? Kalau iyakum berarti pengagungan. Tidak boleh karena ini ayat tauhid. Ayatnya ayat karena nahnu di sini adalah orang bertauhid. Kalau kita katakan kum, berarti Allah lebih dari satu. Setidaknya ada yang memahami bahwa Allah itu bukan satu. Maka dalam bab tauhid Allah selalu menggunakan kata tunggal. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Innani anallah la ilaha illa ana. Pada ayat tauhid semuanya pakai kata tunggal.
Aku, kamu, kamu, kamu. Nggak ada pakai makna banyak. Tapi ketika menggunakan pekerjaan, Allah menggunakan kami. Kami turunkan Al-Quran dan kami jaga. Kami yang mengirimkan air dari langit. Fa'anzalna minas sama'i ma'a. Maka kamilah yang menurunkan. Setiap Allah bicara pekerjaan untuk keagungannya, Allah pakai kami. Tapi kalau bicara tauhid, Allah selalu pakai kata tunggal. Kenapa? Biar nggak bingung hambanya. Makanya tidak boleh baca na'budu iyyakum haram. Selain merubah Al-Quran, keharamannya tadi dari unsur akidah. Ketemu ya? Oke. Iyaka itu Allah. Berarti sekarang kalau kita lihat, ada 3 komponen kan? Ada kami, yaitu kita manusia para hamba. Ada predikat pekerjaan sesembahan. Ada Allah sebagai objek yang Pertanyaannya, dari 3 ini mana yang lebih besar? Hah? Mana yang paling besar? Dari 3 unsur ini mana yang paling besar? Allah. Gak mungkin kita yang lebih besar. Kalau kita yang lebih besar, Allah yang sembah kita. Kan begitu. Dan itu murtad. Kemurtadan, kekufuran. Karena Allah yang disembah mesti Allah yang paling tinggi kan? Maka sesuatu yang lebih tinggi tak layak diletakkan paling belakang. Tak layak diletakkan di belakang. Maka dirubahlah kalimatnya menjadi Iyyaka na'budu. Itu maksudnya. Supaya Allahnya ada di depan. Apa maksudnya? Lalu Allah ulang tuh. Wa iyyaka nasta'in. Ayat yang pertama, bagian yang pertama, na'budu, ini dimensi akhirat. Ini dimensi dunia. Penyembahan selalu berakhir di akhirat kan? Tapi minta pertolongan walaupun tujuannya ke akhirat, dilakukannya di mana? Dunia. Ini kemudian juga ada unsur pertolongan yang kita mintakan di dunia. Tapi penyembahan tidak ada yang unsur dunia, semuanya akhirat. Ukhrawi, murni. Betul tidak? Maka ini ada unsur duniawi. Kalau ini murni ukhrawi. Coba lihat, di ukhrawi Allah didahulukan, di dunia Allah didahulukan. Cuma 1 ayat, tapi membuat konsep akhirat dan dunia sekaligus. Dengan meletakkan Allah berada sebagai unsur paling depan. Dalam bahasa sederhana, kau bicara akhirat silakan, kau bicara dunia silakan, tapi jangan pernah jadikan Allah berada di belakang. Selalu jadikan Allah di depan. Kita kan sering tanya tuh, kenapa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat itu kok tiba-tiba nggak pernah ada efek? Ya kan? Kok nggak pernah ngefek? Kok nggak pernah efek? Saya sholat 5 kali sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali saya baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya ulang sebanyak 17 kali sehari semalam. Kok nggak ngefek kehidupan saya? Oh, berarti cara bacanya nggak disertai dengan pemahaman ke dalam hati. Karena yang kita baca selama ini hanya dengan lisan. Tapi hati tidak ngikutin. Sedangkan penilaian Allah yang pertama, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat pertama ke hati, baru lihat perbuatan. Hati dulu baru perbuatan. Bukan perbuatan dulu baru hati. Tuh konsepnya tuh. Lalu kita timbul pertanyaan nih. Saya kalau kerja, uang di depan, karir di depan, atau Allah di depan? Saya kalau lagi makan, kenyang di depan, enak di depan, atau Allah di depan? Mana dalilnya? Buktinya begitu makan, Allahumma barik lana, saya lupa kita baca kan? Bener gak? Bener gak? Nah, yang menariknya nih, yang menarik. Kata nasta'in.
Meminta pertolongan itu ada dua pola, ada dua makna. Satu, daruriyah namanya. Yang kedua, ghair daruriyah. Daruriyah artinya penting dan perlu. Ghair daruriyah yang tidak ada kepentingan dan juga tidak ada keperluan. Permohonan pertolongan selalu dalam dua konsep itu. Contoh, daruriyah itu maksudnya begini. Saya tidak akan bisa melakukan yang ingin saya lakukan dalam bab yang penting kalau tidak ada pertolongan. Nggak ada. Kalau nggak ada pertolongan, saya nggak punya uang nih di kantong, nggak bisa makan. Itu kalau nggak ada orang yang ngasih makan, saya nggak bisa makan sama sekali. Kenapa? Saya nggak bisa usaha. Saya udah cari kerja nggak ada. Itu bab daruriyah namanya. Tapi ada ghair daruriyah. Mana ghair daruriyah? Saya bisa berdiri karena kaki saya sehat. Saya nggak butuh pertolongan apa-apa. Bisa berdiri kan? Ini ghair daruriyah. Pada urusan makhluk, biasanya kita hanya menggunakan pola ini. Urusan makhluk. Nggak ada duit, cari teman. Begitu banyak duit, lupa teman. Betul tidak? Ya, giliran miskin, ingat. Giliran kaya, lupa. Daruriyah dan ghair daruri, itu pada manusia kan? Makanya kenapa pada manusia, kita sering sekali bertolak ke sini nih. Kalau pola itu kita gunakan ke Allah, ini nggak tercapai nih. Kenapa? Karena pada Allah, bab daruriyah dan ghair daruriyah, dua-duanya harus diminta. Saya nih makan nih, saya punya duit banyak nih. Saya nggak perlu minta bantuan orang lain lah buat makan. Bukan cuma padang saya makan, lebih dari padang bisa. Padang kuadrat lah. Bisa saya makan, banyak duit saya. Tapi butuh nggak saya bantuan Allah? Kenapa? Karena saya nggak tahu tuh di makanan tuh ada penyakit apa enggak. Makanya kalimatnya Allahumma barik lana bima, yang diminta itu bukan makanannya segala macam, keberkahan yang diminta. Berkah itu bisa sehat, berkah itu bisa yang sedikit jadi banyak, yang tadinya nggak kenyang jadi kenyang, yang tadi nggak enak mungkin terasa enak, yang tadi mungkin kurang baik menjadi obat. Itu kan barokah itu. Maka sebelum makan diminta barokah itu. Oh, makanannya nggak ada, saya nggak minta bantuan siapa pun. Tapi tetap kita mintakan ke Allah kan? Betul gak? Pada yang ghair daruriyah saja kita perlu minta kepada Allah, apalagi yang daruriyah. Kerja kagak ada, duit kagak ada, minta tolong ke orang nggak ada yang dengar. Minta tolong ke siapa? Ke Allah kan? Betul tidak? Berarti dua pola ini itu wajib terpenuhi pada iyyaka nasta'in. Ketika kita sholat, sudahkah dua unsur ini terpenuhi? Atau jangan-jangan kita ingat Allah ketika kita melarat. Ketika kita tidak melarat, Allah jadi lupa. Begitu nggak ada uang, itu istighfarnya banyak banget. Lagi jalan ke WC istighfar. Padahal lagi jalan ke WC itu istighfar. Dulu jalan ke masjid lupa istighfar. Waktu lagi ya duit. Berarti nasta'innya belum ketemu. Makanya balik ke pertanyaan awal, kenapa iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in yang kita baca 17 kali sehari semalam kok nggak ngefek? Kok nggak Sudah dua maknanya. Sudah dua kan? Satu, kebesaran Allah, bagaimana kita meletakkannya dalam kehidupan. Kedua, maknanya pertolong. Yang terakhir, yang ketiga. Saya kasih, ini yang disebut hikmah. Kalau kita bicara Al-Quran itu ada namanya Asrarul Quran. Rahasia Al-Quran, ini rahasianya nih. Kita bongkar satu-satu. Udah dua kita bongkar kan? Tentang kebesaran Allah, kenapa iyyakanya dibawa ke depan. Tentang apa makna istahin, dalam dimensi apa yang nasta'in. Rahasia yang ketiga. Allah tidak mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Betul tidak? Lihat urutan. Itu rahasia ketiga tuh. Pada rahasia ketiga ini ada dua maknanya. Makna yang pertama, harus akhirat dulu yang didahulukan biar dunianya ikut.
Dimensi akhirat dulu didahulukan biar dimensi dunianya makanya nak budunya didahulukan. Saya sering jelaskan begini. Saya bikin analogi itu, dunia itu kayak bayangan. Kayak kalau bayangan itu ada di depan kita, kita kejar sekuat apapun, dia juga kuat tuh larinya, nggak dapat. Makin kuat kita lari, makin kuat juga tuh bayangan lari. Artinya apa? Kalau dunia itu kita taruh di depan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Kita balik sekarang. Dunianya jadi bayangan, kita taruh di belakang. Sekuat apapun kita lari, sekuat itu juga dia ngikutin. Dalam bahasa yang lain, jangan letakkan dimensi dunia di depan, tapi letakkan selalu setelah akhir. Oke, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dari rahasia yang ketiga ini, jangan sekali-kali minta kepada Allah kalau ibadahnya belum benar. Dulu para ulama itu kadang-kadang malu minta ke Allah. Mau berdoa tuh malu. Kenapa? Dia ingat dulu ketika sehat, kayaknya kurang doaku dibandingkan aku lagi sakit. Jadi ketika dia sakit, dia gak berani berdoa kepada Allah karena ada rasa malu kepada Allah. Dan dia diingat hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu setengah daripada iman, bagian dari iman. Sedangkan kalau malu itu bagian dari iman, maka malu kepada Allah itu yang paling tinggi dibanding hanya sekedar malu kepada manusia. Maka dia nggak berani minta doa kepada Allah. Allah sembuhkan aku, ya Allah kasih uang aku. Dia tahan lapar itu karena dia malu. Dia kayak gengsi. Tapi bukan gengsi, karena malu kepada Allah dianggap lebih tinggi nilainya daripada malu kepada manusia. Dia malu meminta kepada Allah. Kenapa itu dilakukan? Supaya tercapainya hukum ta'abudiyah. Ta'abud dari kata abdun. Abdun. Hamba sahaya. Makna abdun atau makna ta'abud. Lalu kan ke ta'abud, kita sering bilang kan ta'abud, penyembahan kan? Itu maknanya at-tadlil. Tadlil itu artinya menghinakan diri. Jadi menyembah Allah itu artinya menghinakan diri. Jadi jangan pahami ibadah itu hanya urusan Allahu Akbar, sujud. Enggak begitu. Pas kita sholat itu Allahnya tinggi, kita merasa diri hina atau tidak? Kalau belum tercapai berarti ta'abudnya. Maka kalau tadi masalahnya di nasta'in, sekarang kita punya masalah di na'bud. Begitu kita minta ke Allah, Allah nggak dengar. Begitu kita mohon ke Allah, Allah nggak mau bantu. Begitu kita minta tolong ke Allah, Allah kagak peduli. Kenapa Allah kagak peduli? Karena ta'abudnya nggak jelas. Karena bagi kita, ta'abud itu hanya sekedar menjalankan kewajiban, bukan dalam bentuk penghambaan. Kan bahasanya penghambaan itu. Penghambaan artinya penghinaan diri, agar yang disembah menjadi agung. Kalau kita tidak menghinakan diri, maka Allah nggak akan jadi agung dalam pandangan kita. Ya dong, kita merasa diri gagah gitu sholatnya. Itu kapan pun Allah nggak akan pernah agung. Cara supaya Allah jadi agung, kita mesti merasa hina. Bayangkan tuh, kenapa sujud jadi tempat yang paling indah. Yang paling istimewa di badan kita apa? Kepala kan? Berapa banyak kita gabungkan kepala, begitu kita sujud ternyata lebih rendah dari bagian tubuh yang kita anggap sebagai aib. Yang bernama pinggul. Sujud tuh. Dalam hukum sujud, tidak boleh pinggul disamaratakan dengan kepala. Wajib diangkat. Wajib hukumnya diangkat. Kalau enggak, tidak tercapai hukum sujud. Wajib diangkat. Tegak diangkat. Untuk apa? Nih, maknanya. Tadlil. Supaya timbul rasa hina kita pada diri kita sendiri. Lalu di saat yang bersamaan, begitu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kalimatnya A'la kan? Maha suci Allah yang maha. Oh itu bahasanya lagi. Bacaannya. Jadi sekarang kita paham ada 3 rahasia besar yang Allah titip di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 3 rahasia besar. Kalau 3 rahasia ini bisa kemudian kita pahami dengan benar, kita hayati dengan baik, lalu kemudian
kita bawa dalam dimensi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dari semua sisi kehidupan yang kita jalani, ini kita masukkan dalam kehidupan. Insya Allah. Insya Allah. Nggak butuh nunggu sebulan. 1 kali salat langsung efek. Nggak butuh nunggu 20 kali salat. 1 kali salat langsung efek. Kenapa langsung efek? Karena ini amalan yang paling utama. As-salatu imad. Salat itu adalah tiang. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Yang mendirikan salat sudah mendirikan agama. Faman tarakaha wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamat-din, maka dia telah menghancurkan agama. Jadi ngancurin agama itu bukan hanya cuma dengan postingan di media sosial, cukup nggak salat. Udah ngancurin agama. Kita sudah miliki saham untuk merusak agama. Saking begitu pentingnya itu loh, sholat. Nah, 3 rahasia yang sudah kita bahas. 1, tentang kebesaran Allah. Kenapa objek dari kata iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in diletakkan di awal dari kata kerja. Yang kedua, tentang aspek permohonan pertolongan. Yang ketiga, terkait kenapa mendahulukan na'budu daripada nasta'in. Keduanya, pada poin ketiga ini ada 2 poin. 1, harus mendahulukan aspek ukhrawi dengan aspek duniawi. Yang kedua, bahwa Allah ketika diagungkan, kita harus berada pada sikap penghinaan diri. Tujuannya apa? Supaya pertolongannya mudah datang. Makanya kalau lihat orang sholat kilat khusus, biasanya pertolongannya lambat khusus. Dibalik oleh Allah. Kalau sholatnya kilat khusus, pertolongannya lambat khusus. Kan kilat sangat cepat kan? Ini juga lambat. Kenapa? Karena nggak matching antara na'budu dengan nasta'in. Padahal ini satu ayat. Dipisahkan cuma dengan huruf waw. Ada ulama yang mengatakan huruf waw ini huruf hal. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, sembari kami memohon pertolongan. Itu bahasanya. Kata sembari itu menunjukkan keadaan kita. Ketika kita menyembah Allah, kita sembari meminta pertolongan, dalam kondisi meminta pertolongan. Huruf waw ini ada yang mengatakan fungsinya lil hal. Keadaan, kondisi yang menunjukkan kondisi kita meminta pertolongan. Sehingga bahasanya nanti, iyyaka na'budu wa nahnu musta'ina bika. Kami memohon dalam kondisi sedang memohon pertolongan engkau. Itu bahasanya. Tuh, gara-gara huruf waw ini. Jangan dianggap, ya apa nih cuma 1 doang. Enggak, fungsinya gede ini. Fungsinya gede ini 1 huruf waw ini. Ini 3 rahasia yang kalau kita baca, insya Allah ketemu semuanya. Nah, ketika memahami ini, insya Allah tinggal kita balik saja ke sana, kita baca. Sudah hampir jam 12. Ada pertanyaan, kita buka dulu pertanyaan lah. Sayang kalau misalkan ini enggak, kita silakan. Yang mana? Wow ini fungsinya sebagai hal. Hal itu menunjukkan, hal itu dalam istilah nahu. Hal dalam ilmu nahu itu menunjukkan orang yang pelaku berada dalam suatu kondisi. Contoh misalkan, ana akaltu qa'idan. Saya makan sambil duduk. Jadi saya makan itu kondisi saya saat itu sedang duduk. Itu namanya hal. Jadi kalau ini disebut hal, maka kalimat di depannya ini bisa berubah. Kenapa? Karena ini dipisahkan antara frase pertama dengan frase yang kedua. Ya kan? Maka setelah waw, karena dia fungsinya hal, maka dia fungsinya dalam bentuk kondisi yang menceritakan kita ketika menyembah Allah. Sehingga kita katakan, hanya kepadamulah kami menyembah dalam kondisi kami memohon pertolongan. Bisa pahami? Dalam kondisi kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena ibadah itu juga daruri. Nggak bisa dipisahkan ya? Ya kan?
Kita nggak akan sanggup ibadah kalau, makanya coba tuh ada doa. Nabi itu ketemu dengan sahabatnya, lalu sahabatnya Nabi bilang, "Ya Rasulullah, uhibbuk, aku cinta betul ya Rasulullah kepada engkau." Kata Rasulullah, "Kalau kamu cinta kepadaku, maka jangan lupa setelah habis sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika untuk selalu syukur kepadamu. Wa husni ibadatik supaya ibadahnya selalu baik. 3 tuh. Ingat, syukur, ibadahnya baik. Itu doanya tuh. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau kamu cinta kepadaku, hadis Imam Muslim itu. Kalau kamu cinta kepadaku, baca doa itu. Setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau 3 rahasia ini sudah sempurna, nggak mustahil masih ngeblank. Kalau ngeblank berarti nggak ada satupun dari rahasia ini yang masuk. Nggak mungkin malaikat ketemu sama iblis itu nggak mungkin. Kalau sudah masuk malaikat, iblis mesti kabur. Tapi kalau iblis yang masih ada, malaikatnya pasti nggak masuk. Jadi nggak mungkin, Ustadz saya sudah dapat 3 rahasia ini, tetapi kok saya masih galau betul. Enggak, berarti memang nggak masuk, cuma tahu. Tahu dengan paham tidak sama. Paham itu masuk ke badan. Kalau cuma tahu, saya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saya nggak pernah praktek 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena saya nggak pernah urusan dengan hal-hal yang bersifat numerik, dengan angka. Ya kan? Tapi saya tahu. Tapi apakah dengan tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 saya kemudian jadi ahli matematik? Enggak. Jadi saya tahu ini ilmunya. Terus saya sudah jadi hamba Allah yang hebat? Belum. Di bagian mana yang masih tersisa? Hah? Bagian mana yang belum tersisa? Buktikan. Bukti. Jangan buktikan ke saya, buktikan ke Allah. Karena yang nilainya Allah. Ini ke Allah. Buktikan ke Allah. Biarkan Allah yang menilai, biarkan Allah yang menentukan, biarkan Allah yang menjustifikasi. Buktikan. Kalau masih galau, yakinlah belum ada satupun yang masuk. Masih was-was nih. Allahu Akbar. Aduh, tadi ngelihat apa? Kemarin ikan hiu. Udah itu, jangankan 3, jangankan masuk 3-3-nya. 10 pun tak ada dari 3 itu. Nah, yakinlah itu. Karena masih Allahu Akbar. Ya Allah, duit 2.000 di kantong. Tega betul ya Allah, aku kan juga hambamu kayak yang lain. Yang naik mobil juga hambamu. Aku yang 2.000 ini juga hambamu. Ya kasihlah dikit lagi. Buat sampai merengek gitu ke Allah, kayak nggak percaya tuh Allah, ini nggak baik banget deh buat aku gitu. 2.000 itu nggak baik buat aku. Ya kan jadinya nggak baik kan rasanya tuh kalau doa kayak gitu kan. Ya Allah, aku butuh lebih ya Allah. Tapi kalau ini memang takdirmu, maka cukupkanlah dengan 2.000 ini untuk hidupku. Nah, tapi jangan gara-gara habis doa itu setelah itu tidur ya. Tidur. Kenapa? Kan udah berdoa tadi Ustaz. 3-nya udah masuk. Enggak masuk. Kenapa? Karena dalam bab nasta'in itu ada bab tawakal. Tawakal itu apa? Ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya mana? Berarti belum ketemu juga tuh. Nah, dalam bahasa sederhana, kalau masih galau, jangankan 3, 1 saja tidak masuk. Dari rahasia tadi. Yakinlah. Itu cara. Jadi kan sekarang kita sudah bisa bikin punya patron nih buat diri kita sendiri kan. Ini saya ngukur diri saya nih, sholatnya benar, sholatnya pengaruh ke hidup saya, sholatnya pengaruh. Nah di situ ngukurnya nih. Saya sholat masih galau tidak? Saya sholat masih kayak nggak percaya gitu. Kok Allah bisa-bisanya gitu nentuin ini ke saya? Masih ada gitu nggak? Oh berarti ternyata rahasia ini sekedar saya tahu. Tapi ternyata belum ada dalam tubuh saya. Ini bab akidah wa tasawuf. Udah masuk bab akidah dan bab tasawuf. Jadi tanpa kita masuk tarekat, kalau dapat ini insya Allah jadi tasawuf.
Karena ini ilmunya para ahli tasawuf. Allahu a'lamu. Baik. 11:30. Ya. Untuk? Ya. Melakukan itu pasti ini. Ada. Di mana ayat yang menunjukkan jaminan Allah? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lalu di reverse oleh Allah, dibalik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sekarang pertanyaannya, siapa itu an'amta 'alaihim? Pasti bukan Yahudi, pasti bukan satu. Kemudian ada ayat yang lain di surah Ali Imran yang bicara tentang orang yang diberi nikmat oleh Allah itu. Siapa? Ulaika humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ya ayatnya. Mereka adalah orang-orang yang dapat kenikmatan di hari kiamat oleh Allah bersama dengan para nabi. Wasyuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Wasiddiqin, orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Apa lagi? Wassalihin, orang yang soleh. Sekarang saya tanya, nabi, orang yang jujur, orang yang benar, yang syahid di jalan Allah, orang soleh, sudah nggak melengkapi seluruh aktivitas kebaikan yang ada dalam kehidupan? 4 hal ini sudah mau kali semua kan? Ya kan? Nabi, manusia terbaik, orang benar, keyakinan terbaik, syuhada, pejuang terbaik, solihin, orang yang beramal terbaik, posisi terbaik, ya kan? Nabi posisi terbaik, siddiqin, keyakinan terbaik, syuhada, pejuang terbaik, solihin, yang beramal terbaik. Lengkap tuh. Lengkap kan? Kita bersama mereka tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi untuk mencapai itu, butuh kalimat selanjutnya sebelumnya. Untuk menghubungkan nasta'in dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kenapa harus ada ihdina? Kenapa ihdi di situ? Tadi kan kita minta pertolongan. Kenapa setelah minta pertolongan, tapi pertolongan yang kita minta pertama sekali kata ihdi? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak makan dulu? Kenapa nggak diberi kesehatan dulu? Kenapa ihdi dulu? Dari semua pertolongan yang kita pengen dari Allah, Allah milih satu tuh di Al-Fatihah itu. Ihdi, nggak milih yang lain. Apa rahasianya? Jangan kita buka, ini trailer aja ya. Kayak film lah, kayak film. Kalau nggak trailer kan nggak asik juga, nanti ihdinas siratal mustaqim udah tamat duluan kan. Nah, nanti kata Mako, nggak apa-apa lah saya libur di ihdinas. Kemarin kan sudah ada dibuka mau Ustaz. Kalau ada trailer begini kan jadi penasaran kan. Fitra ada senyum-senyum aja. Baik, ada lagi? Dalam semua pelajaran itu kan pasti mengandung makhluk jabur. Bagaimana dengan imam yang tidak mementingkan makhluk jabur? Kalau makharijul hurufnya menyebabkan bacaan hurufnya salah, maka tidak sah. Kita yang bisa baca Al-Quran kalau ikut beliau tidak sah sholat kita. Tapi kalau beliau sedang belajar, tapi kemudian sholat sendiri, tidak mengimami orang lain dan tahu dirinya salah, maka masih dibenarkan untuk beliau sendiri, tapi tidak dibenarkan bagi kita yang lebih bisa baca Al-Fatihahnya dari beliau. Nggak bisa. Ya, kalau saya katakan kan, misalkan baca Al-Fatihahnya masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kemudian berdiri sebagai imam. Kita yang tahu bahwa itu salah, kalau ngikut sholat kita tidak sah. Kita wajib ulang. Wajib ulang. Kalau misalkan kita sudah tahu nih imamnya baca begitu tidak benar, kita boleh dalam mazhab Syafi'i dinamakan dengan qara'. Qara' itu kita bikin cabang, artinya misah diri. Kita nggak perlu rusakin sholat,
langsung niat di dalam hati, saya tidak lagi ngikuti imam, lalu baca Al-Fatihah sendiri. Cuma biar nggak jadi fitnah, begitu beliau rukuk ya kita rukuk, beliau bangun kita bangun, biar nggak jadi fitnah bagi orang sekitar. Padahal kita sholatnya sendiri. Nah, kalau beliau rukuk kita sujud, padahal kita di belakang beliau, beliau sujud kita sedang berdiri. Kan orang lain kan susah, ini orang sholatnya apa sih? Ya kan? Orang di samping ini aliran, wah, nanti malah kita dianggap aliran sesat, padahal imamnya yang tidak benar baca Fatihah. Supaya tidak timbul fitnah, tetap ikut dengan irama imam, jangan keluar. Dan itu jelas kok dalam mazhab Syafi'i itu wala qari'in bi ummiyin. Tidak boleh orang yang bisa baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah dalam hal ini. Kalau dalam salat baca yang bisa baca Al-Fatihah benar, itu ngikutin orang yang enggak benar baca Al-Fatihah, itu enggak boleh. Kalau diikutin enggak sah salatnya. Oke, caranya bagaimana? Lebih baik salat sendiri daripada berjamaah tidak sah. Gitu. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam bishawab. Sudah? Oke. Saya kira itu saja ya. Mungkin nanti aja kita baca lagi. Saya ingin buka ini, insya Allah nanti kalau sudah punya pemahaman seperti ini, nanti ngebacanya jadi nyambung. Baik. Nanti mungkin lebih dalam lagi pembahasannya, saya hanya menjelaskan secara singkat supaya kita punya gambaran terkait dengan ihdinas siratal mustaqim sebagaimana yang nanti dipaparkan oleh Imam Al-Baydawi. Semoga walaupun sedikit, tapi ini merupakan informasi yang sangat mahal yang disampaikan oleh para ulama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lalu kita kemudian bisa lebih istiqomah di dalam beragama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Oh ya, kita baca doa